Jadi darah haid ini adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan atau wanita setelah usianya mencapai 9 tahun. Keumuman 9 tahun tuh. Udah. Kalau 9 tahun dia belum haid, berarti dia belum balik. 10 tahun belum haid, belum balik. 15 tahun tuh dia belum haid, balik. Mau haid mau tidak itu usia 15 tahun hitungan hijriah, maka si perempuan tersebut hukumnya balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Syaikhul Bait Bapak Haji Angga, mudah-mudahan selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan dalam afiat, banyak umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ilham selaku ketua arisan malam Jumat plus pengajian malam Jumat Kampung Kekubu, dan seluruh orang tua saya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, diantaranya Bapak Haji Alek Zainuddin, Bapak Haji Rijal, Abang Dartoy, Bapak Haji Mawardi, Bapak Muhajir, Abang Ilmi, Bapak Haji Bitor, Bapak Haji Erik, Abang Yanwar, ya betul, Abang Asep, Abang Wahyu, terus siapa itu nyender pengilham ya, Bang Amin, Bapak Iskandar, Bapak Haji Syukron, Bapak Kata Dendi, Abang Asep udah, Abang Sugai, lu siapa nom? Oh, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dalam afiat, banyak umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah kelak Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang terhormat, tidak panjang kalam, kita lanjutkan kembali materi pelajaran kita, memasuki halaman 23. Baji ya, betul ya? Ad-darsus sabi'u fil haidi wan nifasik, gitu ya. Pelajaran yang ke-7 tentang haid dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana al-jami' bi asrarih anwarih ulumih wa nafati karamatihi wa imdadati wa bi huquqihi wa bi'awati fid dharain amin taqabbal du'a ya rab. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'u fil haidhi wan nifasi. Pelajaran yang ke-7 tentang haid dan nifas. Ini gak terjadi sama kita, tapi terjadi sama istri kita, anak-anak perawan kita, atau saudara kita. Ini yang kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, man ta'allama baban minal ilmi ya'lamu bihi aw lam ya'lam bihi afdalu min an yusalliya al-faraqatin tatawwu'an, kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, siapa orang yang belajar satu bab daripada ilmu, baik dia amalkan ataupun dia tidak amalkan, dalam arti tidak terjadi pada diri dia, itu lebih baik, lebih utama daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Ini kan nggak terjadi sama kita nih. Haid nifas nggak terjadi sama kita, tapi kita pelajari. Ini bab minal ilm. Satu bagian, satu bab daripada ilmu. Kita pelajari, tapi nggak terjadi sama kita. Terjadinya sama istri kita, anak-anak kita, yang perawan, atau perempuan, atau saudara kita. Kita kasih tahu tuh nanti tuh. Nah ini pahalanya lebih baik, lebih besar daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Gitu. Apalagi yang punya bini, itu kan tanggung jawab kita tentang haidnya dia, masa sucinya,
cara mandi junubnya gimana kan gitu tuh. Atau anak perawan, dia punya anak perawan, ya saya kan 3 tuh perawan semua. Nah ini wajib tuh saya pelajari meskipun tidak terjadi pada diri kita, paham ya? Nah. Al-haidu, haid itu al-haidu huwa damul khariju min rahibil mar'ati ba'da 9 sinina ala sabilis sihah. Al-haidu huwa damul kharij. Haid itu adalah darah yang keluar min rahimil mar'ah, dari rahim seorang perempuan. Laki kagak balen. Ya, perempuan. Atau balik kemarin saya keluar darah, ambeien. Ambeien bukan head. Ya nggak sholat seminggu. Itu ambeien beda. Ba'da tis'i sinin, setelah berusia 9 tahun minimal. Ala sabilis sehat, dalam keadaan sehat. Sehat rahim dia, tidak ada penyakit. Kalau dia keluar darah dalam keadaan penyakit, itu belum tentu haid, bisa jadi istihadah. Jadi darah haid ini adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan atau wanita setelah usianya mencapai 9 tahun. Keumuman 9 tahun tuh. Udah. Kalau 9 tahun dia belum haid, berarti dia belum balik. 10 tahun belum haid, belum balik. 15 tahun tuh dia belum haid, balik. Mau haid mau tidak itu usia 15 tahun hitungan hijriah, maka si perempuan tersebut hukumnya balik. Akil lagi dia tuh, dia berakal balik. Berarti dia mukallaf. Seseorang yang wajib menerima beban agama dan melaksanakannya. Sholat, puasa, dan segala sesuatu yang disyaratkan akil baligh. Gitu, paham ya? Nah, jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah berusia 9 tahun. Ala sabilis sehat, dalam keadaan sehat. Hitungan usianya hitungan hijriyah, bukan hitungan masehi. Makanya kalau kita punya anak, punya cucu, dicatat tanggal hijriyahnya. Misal Pak Alek nih punya cucu, lahir bulan Mei, tanggal 3, bertepatan dengan berapa dari bulan hijriyah, tahun berapa, itu. Jadi umur kita itu dihitungnya hijriyah. Pak Alek umur berapa sekarang? 53. Hijriyahnya lebih tuh, bisa 54, bisa 55. Mati nih. Paham ya? Aqallul haid, paling sedikit masa haid. Aqallul haidi yaumun wa lailatun wa akfaruhu 15 yauman bilayaliha wa ghalibuhu 6 aw 7. Paling sedikit masa haid bagi seorang wanita itu yaumun wa lailatun, sehari semalam, berarti 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam namanya istihadah. Dia haid cuma 1 jam nih, selebihnya suci. Itu yang tadi 1 jam, darah istihadah tuh. Periksa ke dokter, ada apa itu rahimnya. Kita nggak tahu. Apa punya pikiran, beban batin. Iya. Ada orang yang punya pikiran, keluar tuh darah istihadah. Istrinya Pak Alek misalnya nih, keluar darah haid cuma 2 jam. Selebihnya enggak tuh. Periksa ke bidan atau ke dokter. Kata bidan, wah ibu pikiran nih suaminya. Mikirin suaminya nih, ngaco nih. Ibu istihadah nih, wajib sholat. Nyampe gak di bini? Nyampe ya, Rinda. Jadi sehari semalam tuh paling sedikit. Wa akfaruhu 15 yauman bilayaliha, dan paling banyak masa haid bagi seorang wanita itu 15 hari 15 malam. Jadi kalau ada orang haid 7 hari kering nih, berhenti tuh 7 hari berturut-turut, hari ke-8 suci, dia wajib mandi. Ngapa di hari ke-10 keluar lagi tuh darah, berarti masih haid itu. Karena paling banyak 15 hari 15 malam. Nggak harus berturut-turut, acak-acakan, yang penting 15 hari 15 malam, paham ya? Wa ghalibuhu, dan umumnya 6 aw 7,
umumnya perempuan itu situn au sab'un, 6 atau 7 hari seminggu umumnya. Keumuman perempuan haid itu keluar darah dari rahimnya dalam keadaan sehat 6 hari atau 7 hari. Yang 15 hari itu yang nggak enak tuh. Kelamaan, laginya pasang koyok itu. Sing gitu. Iya kan? Loh, karena bininya masih head aja. Padahal apalagi ya. Kerja kagak numpuk mulu. Itu dia. Selesai masalah head. Lalu an-nifas. An-nifasu huwa damul khariju min rahimil mar'ati akibal wiladah. Nifas itu huwa damul kharij, adalah darah yang keluar min rahimil mar'ah, dari rahim seorang wanita, akibal wiladah, setelah melahirkan. Melahirkan. Itu lahir bayi tuh bareng darah tuh terus keumuman 40 hari, paling banyak 60 hari. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau perempuan habis melahirkan, kalau dia udah agak kuat, dia mandi dulu, wajib tuh mandi karena wiladah, melahirkannya. Iya, ini kagak kadang-kadang taruh aja sekalian nifas, nggak bisa. Wiladah nifas. Kan begitu. Jadi setelah dia segar, misalnya lahiran jam 7 pagi, kira-kira jam 9 dia udah bisa makan, bisa ada mandi tuh. Angkat tuh hadaf wiladahnya. Tapi dia belum suci karena masih ada nifas, belum boleh sholat, belum boleh puasa, belum. Itu jangan dia nggak mandi dengan alasan nanti aja sekalian mandi nifas. Salah. Perempuan tuh 3, mandi wiladah, mandi melahirkan, mandi haid. Satu lagi mandi hubungan badan, junub. Satu lagi kalau mati. Mati wajib dimandiin. Kan gitu. Nggak dilap-lapin kayak bayi anget gitu. Jadi nifas itu darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah melahirkan. Akalun nifas, masa paling sedikit bagi nifas. Akalun nifasi lahzatun, paling sedikit masa nifas itu sesaat. Lahzah itu sebentar. Bayi keluar, darah keluar, selesai. Bayi keluar, darah keluar, berhenti. Itu lahzah namanya tuh. Sebentaran. Deh tuh, langka deh tuh, jarang yang begitu. Jarang. Kalau yang nggak haid, nggak nifas sama sekali itu Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah itu Zahra bintur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suci beliau nggak haid dan beliau nggak merasakan nifas. Melahirkan Sayyidina Hasan, mandi karena wiladah, sholat lagi. Begitu. Melahirkan Sayyidina Husain, mandi mengangkat wiladah, sholat lagi. Itu hebat tuh Sayyidatuna Fatimah, pemimpin wanita surga, ya enggak? Hebat. Wakaf ru'usitun yauman, dan paling banyak masa nifas itu 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan keumumannya 40 hari. Umum dan 40 hari, dan enggak harus berturut-turut 40 hari. Ada orang nih habis ngelahirin 20 hari berhenti darah nifasnya. Mandi tuh, angkat hadafnya karena nifas, sholat. Seminggu kemudian nyusul lagi tuh darah, masih darah nifas. Sampai berapa? 60 hari, makanya hitung. Kemarin habis ngelahirin 20 hari berturut-turut nih, berhenti. Bener, diambil kapas tuh atau tisu, dimasukin tuh, ditempelin ke kemaluannya. Nggak ada tuh tanda-tanda darah. Mau coklat-coklat nggak ada, berarti dia suci tuh. Mandi, sholat, seminggu udah tuh bersih. Berikutnya keluar lagi, masih nifas tuh, masih nifas, kan udah baru 20, seminggu 27 baru, terus sampai 60 kan paling banyak. Pas 40 berhenti, gak keluar lagi, suci udah. Kan keumuman 40 hari, gitu, paham ya? Kemudian alladzi yahrumu bil hidi wan nifas,
yang haram dengan sebab haid dan nifas. Apa saja yang haram bagi seorang wanita dengan sebab haid dan nifas dia lakukan. Ini kasih tahu nih bini-bini kita, anak perawan kita. Ya, harumu bil haidi wan nifas at-tawaf. Haram, nggak boleh, dilarang. Tersebab haid dan nifas itu at-tawaf. Pertama, tawaf. Memutari atau mengelilingi Ka'bah pada saat ibadah haji atau umrah. Tawaf ini sama dengan sholat. Bedanya apa? Nggak boleh ngomong doang. Kalau sholat nggak boleh ngomong. Bedanya itu doang. Tawaf sama sholat sama sebenarnya. Kedua, wassalatu, sholat, jelas. Wa masul mushaf, menyentuh Al-Quran. Nyentuh begitu tuh. Tuh. Nggak boleh tuh. Wa hamluhu, dan membawanya. Yang bawa. Tuh, bawa kan? Bawa. Terus apa lagi? Pakai tas. Yang namanya bawa nggak harus langsung. Iya. Pak Alek bawa Quran, digendong sama bininya lagi haid. Bawa nggak tuh bininya? Bawa. Nggak boleh. Ngapain sih digendong-gendong udah tua. Kali begitu, bininya lagi sama mesra gitu. Pak Alek bawa Quran deh. Bininya gendong Pak Alek, kuat banget itu. Kan begitu tuh. Ngebawa hukumnya jangan. Udah. Tuh, nyentuh yang nggak boleh, gimana bawa. Nyentuh begitu nggak boleh, gimana bawa. Sekarang ya udah jabrah orang mau hukum. Jabrah udah. Walubsu fil masjid, berdiam diri dalam masjid. Jangan. Banyak tuh maulid perempuan pada masuk ke masjid lagi haid. Aduh, gimana itu? Kan nggak ada itu. Banyak masuk ke masjid, acara-acara pernikahan dalam masjid. Ada nggak? Ada yang namanya nikah orang kampung kan, yang nikah 2 orang yang nganterin bisa 15 angkot. Iya, belum pakai motor. Lagi ada yang haid tuh biasanya, pengen nyaksiin moto-moto. Iya, kalau kita kan ribet nikah ya enggak. Yang rusak nih nikah nih setelah dibilang sah pada tepuk tangan, haram tuh. Harusnya apa? Ucapkan alhamdulillah. Begitu. Kalau habaib itu nikah nggak ada perempuan. Nggak ada, orang laki aja urusannya. Ngubur juga tuh. Nggak ada orang perempuan. Emang nggak boleh, haram hukumnya. Jadi kalau kita meninggal nih misalnya, bini kita belakangan, kita duluan, pesen. Jangan ikut-ikut ngubur, kagak boleh. Haram. Kenapa? Sejak kita meninggal, bini kita udah kena masa iddah itu. Iya, udah kena masa iddah. Jadi nggak boleh kemana-mana selama 3 bulan tuh. Atau 4 bulan. Hati tuh. Kadang ganjen bini kita katanya pengen ngelihat terakhir kalinya. Ya, ngirimin api sama kita di kuburan. Iya, anak perawan kita jangan. Udah diem-diem di rumah. Ini kadang-kadang ya Allah. Terus malam di rumah Darto saya jelasin. Diharamkan, itu maksiat itu. Jangan. Besok nih banyak yang ziarah pada ke kuburan. Anak perempuan, bini gak usah ke kuburan, udah gak usah. Doain dari rumah lebih afdol, lebih tajam. Begitu. Tugas ziarah orang laki. Ini kadang-kadang nganterin ngubur, ngapain sih? Ini banyak yang perempuan tuh pada, ya Allah, hukum udah diterjang. Gimana itu? Ditalkinin. Iya. Action bikin status, bener Mang. Iya. Itu tambah dosa itu, ditalkinin, diajarin tuh, biar dijawab biar jawab malaikat tuh, munkar nakir lancar, agak taunya dosa ada di situ. Akhirnya gugup gagu malah tuh mayit. Iya, manro buka dia nggak bisa jawab, dia ngeliat bininya. Bener tuh, bininya bawa dosa. Itu masa iddah sudah berlaku saat itu. Jangan kasih tahu keluarga kita, biarin orang lain mah yang nggak ngaji, kita yang ngaji jangan begitu. Iya kan, agama pembatas dan memberikan batasan. Kalau kita nggak mau diberikan batasan oleh agama, ya jangan beragama. Begitu aja. Kan batasan dari agama adalah keselamatan dan penyelamat buat diri kita. Kita tuh jalan-jalan tuh ke Ragunan. Kan ada batasan tuh, pagar-pagar kandang singa, kandang macan. Tujuannya apa? Memberikan keselamatan bagi kita pengunjungnya. Bahkan ditulis di situ, jangan naik-naik. Tuh singanya lagi puasa. Tuh dikit lagi maghrib.
Ntar dia buka, kamu yang dicaplok misalnya begitu. Oh, itu agama begitu. Jadi batasan-batasan adalah bentuk keselamatan dan penyelamat buat kita yang merasa beragama untuk diberikan keselamatan dengan batasan agama. Tapi kan keumuman kita, waduh, nggak mau deh bawa diri masing-masing. Jadi jangan tuh walubsu fil masjid, berdiam diri dalam masjid. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran nggak boleh. Kecuali niatnya zikir. Perempuan lagi nifas nggak boleh baca Quran, sekonyong-konyong kalau bahasa orang Betawi baca Quran gitu. Itu kayak hafiz atau hafizah tuh, dia ngapalin Quran. Haram hukumnya kecuali zikir. Makanya orang yang boleh baca rotib. Boleh, sholawatan boleh. Apalagi dia punya zikiran. Zikirannya misalnya di situ dari ayat Al-Quran. Apa misalnya nih? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Macamnya Rabbana zalamna anfusana. Nah, itu kan ayat Quran tuh. Tapi dijadikan zikir keseharian sama dia. Niatnya zikir. Bukan baca Quran, baru boleh. Di rotib aja ada kan tuh. Iya tuh, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Ratibul atas kan itu ayat Quran surat Al-Hasyr itu. Kalau nggak salah tuh. Nah, itu jatuhnya niat baca rotib, bukan niat baca Al-Quran. Padahal diperbolehkan. Gitu, paham ya? Kemudian wassaum, puasa udah jelas agak boleh puasa perempuan lagi haid atau nifas. Wa umurul masjid, lewat masjid nggak boleh. Iya, kalau dia terpaksa dia harus lari agak kencang, jangan mondar mandir. Ubur tuh mondar mandir, melintas secara mondar mandir. Masjid atau musola sama. Masjid sama musola apa bedanya? Nggak ada tempat sholat. Masjid tempat sujud, musola tempat sholat, gitu aja. Isim makan kan itu, isim tempat. Itu Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang sekarang suka ngomong begini nih. Di sini tuh wa uburul masjid in khafat talwithahu bidam. Melintasi atau mondar mandir di masjid nih, gitu tuh. In khafat, jika dikhawatirkan talwithahu bidam, mengotorinya dengan darah. Nah, orang sekarang ini suka ngomong begini, sekarang udah ada pembalut, nggak netes. Bukan masalah pembalutnya, si perempuan tersebut dirinya lagi kotor. Ya, orang dulu juga nggak punya pembalut, pakai apa itu? Nggak ada yang netes. Sebelum zaman pembalut diproduksi nih, nenek-nenek dulu tuh kalau haid kagak ada yang netes-netes, ya. Tapi mereka pegang hukum dengan batasan, nggak masuk masjid, nggak mondar mandir di masjid. Yang dimaksud di sini badan dia dalam keadaan kotor karena punya hadaf, hadafnya hadaf besar, paham ya? Gitu. Ya sekarang mah udah bodoh deh, orang udah bodoh aja. Itu dia. Agama itu jabrah disebutnya. Makanya agama itu rasa. Kalau kita beragama nggak punya rasa, ya udah. Hukum cuma jadi tontonan, nggak jadi tuntunan. Rasa itu penting. Wal istimta', ya benar ya? Benar balik. Wal istimta'u bima baina surah, bersenang-senang nyari kenikmatan. Bima baina surah war rukbah, di antara pusar dan lutut. Sama lakinya. Pusar, lutut. Berarti apa nih? Maluan, tahu bersenang-senang, grepe-grepe di situ jangan. Contohnya ya fikih nih, balik istilah lagi head. Kan puyeng tuh balik tuh. Laki. Bener gak? Dia main nih. Pusar, lutut nih saya diri dah. Ini pusar, ini lutut. Antara ini. Nih jangan main-main nih, balik jangan main di antara sini nih. Jangan ngerepe-ngerepe, jangan ngeraba-ngeraba. Nanti bisa bablas. Akhirnya apa? Jima. Jima dosa gak? Dosa. Sebab di sini juga ada larangan tuh. Mana dia tuh? Wal jima, hubungan badan. Gak boleh tuh. Kenapa? Atas boleh dah, pusar ke atas, palek itu kalau mau.
Pusar ke atas. Pusar ke atas sama nunggul ke bawah, jilatin jempolnya. Makanya bini nih kita bicara fikih ya. Makanya bini biar pinter, biar cerdas. Laki kita bini cuma satu. Kan begitu nih. Tuh, gimana nih kalau kita lagi head, laki kita nguring banget nih. Udah kayak mau nelor. Bejak. Tuh. Di istimna dilihatkan. Ya, dionanikan boleh. Tapi dengan istrinya. Gak boleh tangan dia sendiri. Kalau tangan dia sendiri hukumnya dosa. Paham gak? Paling pengen banget. Udah. Bininya tuh suruh bejak-bejak. Iya, laki mah kalau udah keluar getah mesem. Betul. Iya, jangan sampai dia nyebrang kemana-mana. Tuh, kecuali ini laki punya bini dua. Itu pun harus ridho dari bini yang pertama. Kalau bukan jatahnya bagaimana? Tuh, ini hukum ya. Tuh. Kalau dia istimna bilyat dengan sendiri, kalau bahasa kedokteran onani atau masturbasi dengan tangan sendiri, hukumnya dosa. Zina dia. Tuh, bininya pinjem tangan bini. Ya, mah pinjem tangan mah. Udah begitu. Nah, lebih enak kali. Akhirnya balik bininya ke dapur nih. Ya enggak? Tuh, ambil tuh persediaan Indomie. Minyaknya diambil. Diurut pakai minyak Indomie. Udah mesem doang ya. Jadi jangan nyari kenikmatan, kesenangan di antara pusar dengan lutut. Hati-hati tuh. Sebab arahnya nanti jima lebih dilarang lagi, haram. Gitu. Apa-apa yang diharamkan berarti di situ ada kebaikan. Ada kebaikan dan ada keselamatan. Coba deh. Secara kedokteran kita bukan badan sama istri kita yang lagi head, itu penyakit. Penyakit itu kan darah kotor. Coba dah. Kali gitu paling mau nyobain. Jangan suka nantang Allah dah. Paham deh ya? Nah, terakhir, alladzi yajibu qada'uhu 'alal haidi wan nufasai. Yang wajib mengqada'nya 'alal haidi wan nufasai bagi perempuan yang dan yang nifas. Yajibu 'alal haidi wan nufasai qada'u shaumi faqat duna sholati. Wajib 'alal haid bagi perempuan yang haid wan nufasai dan yang nifas qada'u shaumi faqat, hanya qada puasa saja, duna shalah, tanpa mengqada salat. Tuh begitu. Paham ya? Jadi yang wajib diqada bagi haid dan apa tadi? Nifas hanya puasanya saja. Kalau dia haid 7 hari, dia bolong. Kalau bahasa kita kan tuh Ramadan 7 hari. Berarti nanti setelah dia suci, habis lebaran, dia qada 7 tuh. Itu jangan sampai ketemu Ramadan berikutnya lagi tuh. Dia belum qada, nanti wajib qada juga, fidyah juga tuh. Hati-hati. Yang enak ya qadanya bareng tuh, puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Muharram. Ya, niatnya udah saya kasih waktu itu kan. Dapat niat, dapat pahala qadanya dan gugur qadanya juga serta pahala puasa sunnahnya, tarwiyah, Arafah kan gitu ya. Nah, sampai situ aja deh tuh. Ya, mudah-mudahan kita pelajari manfaat dunia akhirat dapat kita amalkan dalam keseharian kita dan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari, dan Allah Ta'ala selalu berikan kita hidayah taufik dalam kehidupan sampai datangnya kematian. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.